Nama Saburai Jua mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang. Banyak yang bertanya di mana letak Kabupaten Saburai Jua. Kabupaten Saburai Jua berada di Nusa Tenggara Timur, sebuah pulau kecil yang terpisahkan oleh lautan dari ibu kota provinsi NTT di Kupang. Mendekati area Pulau Sabu, dari udara, pemandangan magis pantai biru, area perbukitan khas Indonesia Timur, menyambut kedatangan para tamu di Saburai Jua. Selamat selamat pagi pemirsa GPR TV. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Saburai Jua. Saya Eva Mita akan mengajak Anda untuk menjelajahi pesona alam yang ada di Saburai Jua. Yuk kita jelajahi bersama. Setelah kaki menginjak tanah Saburai Jua, destinasi pertama yang harus Anda kunjungi adalah Gua Mabala. Gua Mabala merupakan destinasi wisata yang belum banyak didatangi wisatawan saat ke Saburai Jua. Terletak di Desa Emau, Gua Mabala kurang lebih berjarak 11 km dari pusat kota Seba. Anda bisa menggunakan motor atau mobil menuju Gua Mabala. Setibanya di lokasi, wisatawan dapat bersantai sejenak di lopo atau bale-bale sebelum masuk ke dalam mulut gua. Pemirsa, saat ini saya berada di wisata alam Gua Mabala, yaitu wisata alam yang terletak di Desa Emau, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Saburai Jua. Bagaimana bentuk atau keunikannya? Yuk kita lihat bersama. Setelah turun ke dalam perut gua, mata akan dibawa menjelajah pemandangan magis lorong-lorong Gua Mabala, di mana siraman cahaya matahari masuk dari celah-celah lubang dan jatuh begitu presisi menerangi setengah bagian gua. Untuk melihat siraman cahaya matahari yang artistik di Gua Mabala, Anda harus tiba di Gua Mabala tepat jam 11 siang. Di jam 11, cahaya matahari akan jatuh tegak lurus tepat di atas batu putih. Fenomena ini serasa menawarkan wisatawan sensasi pengalaman mandi cahaya. Walau belum banyak beredar foto dan video siraman cahaya Gua Mabala di media sosial, wisatawan selalu menantikan momen ini untuk diabadikan di jejaring sosial. Pemandangan eksotis ini hanya bertahan selama beberapa menit sebelum cahaya matahari bergeser ke dinding gua. Tidak hanya cahaya matahari presisi yang menjadi daya pikat Gua Mabala, akar-akar pohon beringin besar yang tumbuh lebat menjulur dari permukaan ke dalam gua dan stalagmit putih besar juga menguatkan daya pikat Gua Mabala. Dengan pemandangan magis ini, tidak heran jika para wisatawan rela datang dari jauh hanya untuk melihat keindahan Gua Mabala. Kalau ke Gua Mabala, saya penasaran sama cahaya yang masuk ke dalam gua itu, dan ketika saya lihat beberapa foto yang ada di media sosial, hal itu yang membuat saya tertarik dan penasaran hingga sampai di Gua Mabala saat ini. Dia pun keindahannya, ada sinar masuk ke dalam gua dengan dinding-dindingnya bagus. Dari Gua Mabala, jelajah Saburai Jua berpindah ke objek wisata paling ikonik di Saburai Jua, bahkan di Indonesia. Objek wisata satu ini begitu ikonik di Saburai Jua, karena di muka bumi ini tidak banyak bukit yang memiliki ragam gradiasi warna. Di Indonesia, pemandangan itu hanya ada di Kelabamaja. Kelabamaja merupakan area perbukitan kars yang spektakuler dengan gradasi 4 warna. Bukit Kelabamaja ada di lokasi berbeda dengan Gua Mabala, sehingga dibutuhkan perjalanan 1 jam berkendara dari Gua Mabala ke Kelabamaja. Tidak perlu khawatir, akses jalan ke Kelabamaja sudah teraspal sepenuhnya, sehingga wisatawan tak perlu lagi bersusah payah menuju lokasi. Perjalanan 1 jam pun akan terasa singkat. Selamat datang di tempat wisata paling ikonik di Saburai Jua, Kelabamaja. Tempat ini pernah memenangkan
Anugerah Pesona Indonesia dalam kategori Surga Tersembunyi Terpopuler 2020. Pemandangan ini terbentuk secara alami. Untuk melihat lebih dekatnya, mari ikuti saya. Secara kontur geologis, Kelaba Maja berada di ngarai perbukitan Desa Wadumedi, Kecamatan Haumahera, Sabu Barat. Struktur tebing Kelaba Maja terlihat seperti pilar-pilar yang menyembul, berlekuk-lekuk, dan mengerucut. Pada dimensi horizontal, batu Kelaba Maja memiliki gradasi warna yang artistik yaitu kelabu, merah marun, putih, dan coklat. Pada musim hujan, warna putih akan berubah menjadi kebiruan yang mempercantik tampilan Kelaba Maja. Di antara jajaran pilar-pilar tebing yang megah dan besar, mata akan terhenti pada keunikan jajaran batu keseimbangan. Batu keseimbangan berupa batu besar yang berpijak kokoh pada pilar-pilar bukit. Masyarakat setempat meyakini 3 batu paling besar yang hampir sejajar melambangkan ayah, ibu, dan anak. Lalu, di bagian tengah pilar batu keseimbangan, terdapat batu yang dalam upacara adat dijadikan altar persembahan oleh masyarakat setempat pada waktu-waktu tertentu. Karena adanya kepercayaan akan nilai-nilai budaya yang menyertai tempat ini, wisatawan yang datang diminta menunjukkan rasa hormatnya selama di Kelaba Maja. Rasa hormat ditunjukkan dengan mengenakan tenun khas Sabu dan menjaga sikap, ucapan, dan etika selama berada di Kelaba Maja. Nama Kelaba Maja sendiri diambil dari bahasa Sabu, dengan kelaba yang artinya tanah abu, dan Maja yang merupakan nama dewa dalam kepercayaan leluhur masyarakat Sabu Raijua yaitu Jingitiu. Kelaba Maja naik pamor sebagai primadona baru wisata NTT saat namanya mulai terpublikasi di media dan jejaring sosial setelah juara pertama di Anugerah Pesona Indonesia tahun 2018 dalam kategori Surga Tersembunyi Terpopuler. Keunikan objek wisata Sabu Raijua tidak hanya Kelaba Maja. Bergeser ke timur, ada objek wisata unik dan bersejarah. Berjarak 1 jam perjalanan menuju timur dari Kelaba Maja, terdapat fenomena alam unik lainnya yakni Batu Gong. Lokasi Batu Gong berada di Desa Waduwela, Kecamatan Sabu Liae. Pantai Ege, disebut juga Benteng Ege. Julukan ini disematkan karena pada masa lampau, kolonial Belanda membangun bentengnya di area ini. Namun, peninggalan Benteng Ege saat ini hanya menyisakan meriam perang yang berada di Museum Kupang. Sekarang saya berada di sisi lain dari Benteng Ege, yaitu Batu Gong, atau dalam bahasa Sabunya disebut Waduk Dere. Tempat ini berada di Desa Waduwala, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua. Kenapa disebut Batu Gong? Yuk kita dengar bersama-sama. Hanya ada 2 batu besar di dalamnya. Sepintas, tak ada yang berbeda dengan batu pada umumnya. Perbedaan baru terasa saat batu besar dipukul dengan batu kecil. Benturan batu mengeluarkan suara nyaring seperti gong. Karena itulah, batu ini disebut batu gong. Suara ketukan batu yang dipukul seakan menjadi alat berkomunikasi. Bunyi gong seakan memanggil masyarakat sekitar untuk datang dan ikut memukul batu. Semakin ramai batu diketuk, maka suara yang dihasilkan lebih berirama. Belum ada penjelasan logis dari fenomena batu alam gong ini, karena tidak ada rongga pada batu yang memungkinkan batu mengeluarkan suara. Dari Batu Gong, sebelum menuju ke desa adat Namata, saya akan mengajak Anda singgah di salah satu keluarga pembuat gula sabu tradisional dari pohon lontar. Selain panorama alam yang istimewa, Sabu Raijua juga dikenal sebagai Kabupaten Seribu Lontar. Bagi masyarakat Sabu Raijua, keberadaan pohon lontar sangat spesial. Pohon lontar sejak lama telah memberikan nafas kehidupan dan menjaga lumbung pangan masyarakat Sabu Raijua di musim kemarau panjang yang bisa lebih dari 6 bulan. Masyarakat Sabu Raijua menyantap pohon lontar dengan memanfaatkan air nira yang tersembunyi di tangkai panjang pohon lontar. Menurut Mama Nalena Raba, sang pembuat gula sabu tradisional, pohon lontar dengan maya yang mekar dan berjatuhan menandakan nira di pohon siap disadap. Pengumpulan air nira diambil dari beberapa batang pohon lontar menggunakan ngapi due dan ditampung ke dalam haba due.
Dari haba due, air nira disaring ke kebihan due. Penyaringan diperlukan untuk memastikan tidak ada kotoran atau nektar bunga yang ikut tercampur saat gula dimasak nanti atau saat diminum. Air nira yang telah disaring kini siap dimasak menjadi gula. Air nira yang tersaring dituang ke dalam wajan besar, kemudian kayu-kayu kering yang dikumpulkan dibakar tepat di atas wajan. Kayu yang terbakar memanaskan wajan dan membuat nira dalam wajan mendidih. Telah berbuih, nira diaduk sesekali hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Dibutuhkan waktu hampir 3 jam untuk mengentalkan nira menjadi gula. Bagi Mama Nalena Raba, membuat gula sabu ini telah ia lakoni selama puluhan tahun. Dari gula sabulah, dirinya dan keluarga bisa bertahan hidup. Masyarakat Sabu mengkonsumsi gula sabu dengan cara sederhana, seperti dimakan dengan buah, dicampur ke teh atau kopi, ataupun digado begitu saja. Gula sabu dapat disimpan dalam waktu cukup lama. Semakin lama disimpan, warna gula akan berubah menjadi hitam seperti kecap. Selain tenun, gula sabu menjadi oleh-oleh yang banyak dibeli wisatawan saat ke Sabu Rejua. Tidak banyak panwila nih, do sama deh yang nakanya ngerung ya nih mas. Kewi no ya mai rồi cái đâu mà mi vi kì vi pha này mà nó vào lấy đeo mấy đâu được thằng đâu được phần đâu được phá vào vậy ra mất nhá. Dari tempat Mama Nalena Raba, perjalanan berlanjut ke salah satu desa adat tertua di Sabu Rejua, yaitu Desa Namata. Desa adat Namata termasuk salah satu destinasi wisata populer di Sabu Rejua. Desa adat Namata berada di dekat Bandara Tardamu. Hanya berjarak kurang lebih 3 km atau dapat ditempuh dalam 20 menit berkendara dari Bandara Tardamu. Berada di atas perbukitan, Desa Namata dihuni oleh para pemangku adat atau yang disebut Mone Ama dalam bahasa Sabu. Sebagian kecil para Mone Ama masih memegang teguh adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan leluhur masyarakat Sabu yakni Jing Tiu. Sebelum melangkah masuk ke dalam Desa Namata, pastikan terlebih dahulu Anda mengenakan pakaian adat Sabu seperti sarung, selendang, dan ikat kepala. Jika tidak memiliki ketiganya, para Mone Ama menyewakan baju adat dengan harga yang cukup terjangkau. Jangan lupa juga disediakan uang seikhlasnya sebagai biaya masuk. Nuansa peradaban zaman megalitik begitu kental terasa saat kaki melangkah masuk ke Desa Namata. Suasana megalitik seakan menyambut para tamu yang tiba di Desa Namata. Batu-batu itu diyakini para Mone Ama datang dari berbagai penjuru Sabu dan berdiam diri di desa itu. Para Mone Ama meyakini setiap batu memiliki kekuatan supranatural dari para leluhur, sehingga para tamu dilarang menyentuh atau menaiki batu demi menghindari hal-hal buruk yang terjadi. Selain batu-batu, terdapat pula rumah-rumah adat yang jumlahnya tidak berkurang ataupun bertambah. Para Mone Ama secara turun-menurun mendiami rumah-rumah adat tersebut. Kelestarian budaya Desa Namata mengantarkan Desa Adat Namata menjadi objek wisata kedua di Sabu Rejua yang mendapat penghargaan Anugerah Pesona Indonesia untuk kategori Kampung Adat terpopuler tahun 2021. Meski berada di teras Indonesia bagian selatan, Tuhan memberkati Pulau Sabu Rejua dengan keindahan panorama alam memukau, budaya leluhur yang tak luntur, dan kehidupan harmonis manusia dan alam. Dari Mata Lensa, kami merekam perjalanan panjang menuju Sabu Rejua. Dari Mata Lensa juga, kami menyajikan eksotisme alam dan budaya Sabu Rejua. Liburan di Indonesia, ingat Sabu Rejua. Sampai jumpa.